Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Indriani. Di sini saya akan menjelaskan materi bab ketiga, yaitu networking models. 1. Konsep. 1. Networking model sangat identik dengan jaringan komuter, yang mana jaringan komuter mengacu pada perangkat komutasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan dapat berbagi sumber daya antara satu dengan lainnya. Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komutasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Misalkan di sini banyak perangkat komutasi yang berbeda vendor. Cara agar mereka dapat berkomunikasi adalah sebuah aturan. Jadi semua vendor menggunakan aturan yang sama agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Jadi aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Untuk saat ini, untuk model yang tersedia ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Perhatikan di sini terdapat sebelum adanya Open Network Model, setiap vendor memiliki networking model sendiri. Sebagai contohnya, pada tahun 1974 vendor IBM membuat networking modelnya yang bernama Sistem Arsitektur Network atau SNA. Maka dengan vendor yang memiliki network model berbeda akan timbul masalah, yaitu akan sulit untuk menghubungkan antara vendor. Sedangkan saat sudah adanya Open Network Model, semua vendor menggunakan satu model dan bisa saling berkomunikasi. 2. TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan sebuah protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer. Sama seperti TCP/IP. OSI model juga memiliki layer yang terdiri dari 7 layer. Sedangkan untuk TCP/IP, secara dokumentasi TCP/IP model terdiri hanya dari 4 layer saja. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk berbagi menjadi 5 layer. Perhatikan gambar berikut. Dapat kita sebut sebagai TCP/IP layer dan cara bacanya dari bawah. Berarti yang paling bawah adalah layer yang pertama. 1. Application layer berfungsi sebagai antar dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Setiap layer memiliki contoh protokolnya sendiri. Di sini contohnya adalah service dari application layer seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSP. Kita ambil satu contoh, yaitu HTTP, yang mana itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi misalkan ketika pengguna melakukan request suatu website, maka nanti web server akan reply request tersebut yang terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP akan banyak informasi. Salah satunya adalah informasi status informasi. Status juga banyak yang diantaranya. Ada informasi status 200 dan 404. Jika 200, maka request yang dilakukan klien itu berhasil. Sedangkan untuk 404 not found, maka request yang dilakukan tidak berhasil. Selain mereply dengan HTTP header, web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request. 2. TCP/IP model transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, transfer data. Untuk transport data terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbedaannya, untuk TCP lebih andal, UDP digunakan untuk IP karena support error checking. Sedangkan untuk UDP ia lebih cepat dan digunakan
untuk video streaming, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu servis yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada protokol TCP adalah error mekanisme. Perhatikan saat klien melakukan request suatu website, maka web server akan mereply. Namun tidak hanya HTTP header dan data saja, melainkan ditambahkan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen dan kemudian akan ditransport ke perangkat jaringan. Namun bisa saja respon yang diberikan web server bisa error karena mungkin di jaringannya sudah overload. Misalkan, jika terjadi error, maka klien akan merequest lagi dan web server akan hilang sehingga menghasilkan data-data terkirimnya dapat disajikan dengan baik. Jadi seperti itulah contoh TCP. 3. TCP IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Jadi IP adalah internet protokol yang dimana ini adalah network layer, yaitu layer ketiga dari OS model ataupun TCP IP digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. IP merupakan nama dari perangkat komunikasi seperti pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, di mana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur addressing, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Contoh untuk addressing, ketika suatu perangkat memiliki IP address atau nama 1.1 dan perangkat lainnya 1.2, maka saat ingin berkomunikasi dapat menggunakan nama tersebut. Selanjutnya yaitu routing. Routing merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari route tercepat untuk mencapai tujuan. Perhatikan pada ilustrasi routing. Misalkan kita ingin mengirimkan paket, maka kita perlu mencari kantor pos terdekat sehingga kantor pos dapat menyaring route tercepat untuk sampai di tujuan. Untuk IP address sendiri memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6, di mana IPv4 terdiri 4 offlet, yang setiap offletnya terdiri 8 bit, dan jika dijumlahkan terdapat pengamatan 32 bit. Sedangkan untuk IP6 memiliki 8 blok, yang dijumlahkan memiliki pengamatan 128 bit. Untuk layer selanjutnya yaitu ada data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu untuk physical layer, ia mendefinisikan chip link pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Untuk menghubungkan dapat menggunakan Wi-Fi ataupun wireless. Jadi, physical layer yang menentukan penghubung antar perangkat, apakah menggunakan wired atau wireless. Untuk berbasis wired sendiri, biasanya menggunakan kabel OTP, sedangkan untuk wireless bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. Ada data link, salah satu fiturnya ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Hampir mirip dengan transport layer, khususnya TCP. Namun pada TCP ia mendeteksi dan merecovery, sedangkan untuk VCS hanya mendeteksi saja dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. 3. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data setiap layernya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya. Perhatikan pada gambar, jika kita memiliki data yang awal mulanya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, maka di sini
tambahkan TCP header atau HDP header. Pada bagian ini nama message-nya adalah segmen. Kemudian jika diteruskan ke network layer akan ditambahkan dengan IP header yang dinamakan sebagai packet. Nah, kemudian jika kita arahkan lagi ke data link, maka akan ditambahkan data link header dan data link trailer, kepala dan ekor, dan message ini dinamakan sebagai frame. Sehingga ketika sudah berada di data link layer dan masuk ke layer fisikal sudah menjadi bit. Jadi prosesnya yang dilakukan oleh sender saat mengirimkan data ke receiver dinamakan encapsulation. Kemudian jika sender mengirimkan receiver, maka terjadi decapsulation. Decapsulation artinya adalah proses merubah menjadi data kembali dari bit kemudian diuraikan lagi menjadi data. 4. OSI layer models. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu. Bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 layer model. Selanjutnya kita bisa bahas mengenai layer dari OSI model. Sebenarnya untuk TCP/IP dan OSI model hampir sama, namun terdapat perbedaan pada layar. Pada layar 4 terakhir itu sama aja. Namun pada 3 teratas untuk OSI model terdapat application, presentation, dan session. Sedangkan untuk TCP/IP hanya application. Perbedaan lainnya ada pada name of message. Setiap layernya pada TCP/IP namanya seperti segmen, IP packet frame, sedangkan OSI memiliki nama tersendiri disesuaikan dengan layernya seperti L7PDU, L6PDU, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian atas dari 5-7 merupakan API layer, yaitu berkaitan dengan user interface pada formatting dan communication session. Sedangkan untuk low layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, seperti itulah pembahasan bab kali ini. Saya Fani Indriani pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.